Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban Sahrul Syawal, selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Di Idul Fitri ini ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang bisa kita amalkan. Ada sebuah kata-kata bijak, laisal id liman labisal jadid. Tidak dikatakan hari raya itu adalah bagi orang yang hanya berpakaian baru. Banyak fenomena kita lihat, khususnya di masyarakat kita, sudah menjadi tradisi masyarakat kita. Ketika berhari raya, mereka semuanya serba baru. Pakaian baru, peci baru, celana baru, sandal baru. Bahkan peralatan di rumah, mulai dari toples, kemudian meja tamunya, kemudian gordennya, kemudian dinding-dinding rumahnya, semuanya serba baru. Apakah tidak boleh? Boleh. Ya, serba baru itu boleh. Tidak ada yang melarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, hal itu diperbolehkan. Apalagi itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Setiap menyambut hari raya Idul Fitri, semuanya serba baru. Itu menunjukkan barunya keimanan kita atau sebagai rasa senang kita ketika menyambut hari raya Idul Fitri setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi sebenarnya hakikat Idul Fitri itu bukan seperti itu. Laisal id liman labisal jadid walakinnal aida liman ta'atuhu wa taqwatuhu tazid. Tapi pada hakikatnya yang disebut dengan hari raya Idul Fitri itu adalah semakin bertambahnya keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Mungkin selama Ramadan kita mampu melaksanakan puasa selama 30 hari atau selama 1 bulan, maka setelah berakhirnya Ramadan kita bisa meningkatkan puasa-puasa kita bahkan lebih daripada 30 hari. Mungkin bisa kita melaksanakan puasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Kita bisa melaksanakan puasa Ayyamul Bid setiap pertengahan bulan Hijriyah, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kalau kita mampu, mungkin kita bisa melaksanakan puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itulah yang disebut dengan bertambahnya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Ramadan mungkin kita mampu melaksanakan sholat sunnah, tarawih, sholat sunnah witir, sampai dengan 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 43 rakaat. Maka setelah berakhirnya Ramadan kita bisa meningkatkan sholat sunnah kita yang lain, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tahajud, maupun sholat sunnah yang lainnya. Itulah hakikat daripada Idul Fitri. Kemudian ketika Idul Fitri kita mampu membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran beberapa kali, maka setelah berakhirnya Ramadan kita tingkatkan pembacaan Al-Quran kita. Jangan hanya Al-Quran itu berhenti di bulan Ramadan saja. Itulah hakikat bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan kita mampu membayar zakat, kita mampu bersedekah. Maka setelah berakhirnya Ramadan, kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan infak kita tingkatkan solidaritas kita dengan sesama manusia. Itulah hakikat Idul Fitri yang sebenarnya. Laisal id liman labisal jadid walakinnal aida liman ta'atuhu wa taqwatuhu tazid. Pada hakikatnya Idul Fitri itu bukan hanya berpakaian baru, tetapi barunya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.